Selamat datang pada webinar selanjutnya dari Zoho Indonesia dengan judul Bangun Pengalaman Pelanggan yang Utuh dengan Zoho CRM Plus. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan pada webinar selanjutnya dari Zoho Indonesia dengan judul dan edisi yang juga belum pernah kita bawakan sebelumnya. Kita akan membicarakan mengenai Zoho CRM Plus, platform pengalaman pelanggan terpadu besutan dari Zoho, dan tentunya kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai rangkaian aplikasi-aplikasi di dalamnya, serta kegunaannya juga untuk bisnis Anda ya ke depannya, sembari mencari tahu solusi apakah yang bisa di-provide oleh Zoho. Sebelum kita memulai, silakan mempersiapkan diri Anda selagi kita juga menunggu rekan lain untuk turut bergabung pada sesi webinar pada pagi hari ini. Kami akan mengirimkan tautan bergabung pada kolom obrolan apabila Anda juga ingin mengundang kolega, rekan, atau mungkin tim Anda untuk turut bergabung pada webinar kita pada pagi hari ini. Dan tentunya pada webinar hari ini kami akan melangsungkan sekitar 60 menit ya, sekitar 1 jam, sehingga Anda boleh silakan mempersiapkan diri terlebih dahulu, mungkin ingin ambil minum, mungkin ingin mempersiapkan tempat untuk menonton webinar kita pada pagi hari ini. Nah, apabila ini adalah kali pertama Anda untuk bergabung dengan webinar dari Zoho Indonesia, kembali lagi kita bertemu pada webinar pada edisi bulan September 2021. Saya adalah Absyar Nabari, akan mempresentasikan webinar pada pagi hari ini. Seberapa pentingnyakah customer experience? Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa statistika yang kami dapati dari PwC, ya, sebuah firma mengenai pengalaman pelanggan, ya. Di sini kita mengetahui bahwa 63%, ya, 63% dari pelanggan ingin membagikan informasi kepada perusahaan yang bisa memberikan mereka pengalaman yang lebih baik. Of course, 1 dari 3 konsumen akan bergerak menjauh ya dari bisnis Anda apabila mereka mendapati satu saja pengalaman buruk. Yes, karena sekarang bisnis sudah memiliki banyak pilihan, juga sudah banyak sekali pilihan-pilihan lainnya deh ya di pasar. Konsumen bisa dengan mudah melangkah pergi dari bisnis Anda hanya karena satu pengalaman yang buruk ya. Kemudian saat ini ya, selain kita juga sudah masuk ke era digital, kenyamanan atau convenience ya mengenai transisi yang cepat antar gawai, baik dari smartphone ke tablet ke desktop, sudah menjadi kriteria utama. Jadi tidak lagi menjadi tambahan ya, tidak lagi menjadi additional, tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk transisi itu semakin cepat. Statistik-statistik pada layar yang saya sampaikan saat ini seharusnya sudah menunjukkan bagaimana pentingnya pengalaman pelanggan bagi pelanggan Anda ya. Bagi Anda juga sebagai perusahaan, Anda sudah harus mengetahui bahwa sekarang pengalaman pelanggan tidak hanya lagi untuk menyampaikan pelayanan dan pengalaman yang luar biasa baik kepada pelanggan Anda, namun juga kita harus menyampaikan pengalaman pelanggan yang bisa menumbuhkan mereka menjadi loyal advisor, menjadi pendukung utama kita. Bagaimanakah caranya, Bari? Ya, misalnya sekarang saya sudah melangsungkan yang terbaik, saya sudah prepare apabila ketemu dengan consumer, ketemu dengan pelanggan, kita udah siapin kok semuanya, kita udah benar-benar memiliki SOP serta langkah-langkah yang tepat untuk membangun pengalaman pelanggan yang paripurna. Saya akan memberitahukan Anda bahwa dengan teknologi, ya, dengan alat yang tepat juga, Anda bisa loh meningkatkan pengalaman pelanggan secara utuh. Memperkenalkan Zoho CRM Plus. Platform pengalaman pelanggan terpadu besutan dari Zoho yang menghubungkan antara marketing, sales, dan support. Di dalamnya terdapat aplikasi-aplikasi untuk Anda merancang aliran data tanpa batas antar aplikasi. Artinya, data yang Anda dapatkan pada berbagai macam touch point, ya, data yang Anda dapatkan dari berbagai macam kanal, berbagai macam saluran, dihubungkan menjadi satu tempat. Dan 9 aplikasi ini terhubung dalam satu tempat, ya, di mana tim Anda dapat mendapati sebuah pengalaman terpadu. Jadi tidak ada lagi tuh namanya aplikasi untuk sales ya, untuk penjualan pada A, kemudian platform atau aplikasi yang digunakan untuk marketing atau pemasaran adalah B. Tidak perlu lagi, karena di dalam Zoho CRM Plus, semuanya sudah berada dalam satu tempat, ya, 9 aplikasi pada satu tempat. Untuk tim penjualan, pemasaran, untuk fungsi dukungan pelanggan, serta juga fungsi operasional. Di atasnya sudah ada juga payung dari
AI atau kecerdasan buatan untuk membantu pekerjaan Anda dengan lebih baik, serta tentunya analitik agar Anda bisa mengetahui mengenai bisnis Anda, seluruh lini bisnis Anda, seluruh aktivitas bisnis Anda dengan lebih baik. Jadi, Zoho CRM Plus adalah platform dengan tampilan terpadu. Yes, 9 aplikasi dalam satu tempat, tidak perlu lagi pindah-pindah tabs, tidak perlu lagi buka-buka berbagai macam tabs gitu ya. Seperti biasa kita kalau misalnya kerja banyak sekali tabs yang terbuka atau Windows. Pada Zoho CRM Plus, Anda bisa menggunakan satu platform untuk 9 aplikasi dengan tampilan terpadu. Di dalamnya juga data mengalir ya dengan mudah, dengan cepat. Jadi tidak perlu lagi mengambil alih segala macam pipeline, harus mempersiapkan berbagai macam jalur karena semua sudah berada dalam satu tempat. Kemudian saya juga sering sekali mendengarkan, Bari, kalau misalnya kita ambil aplikasi baru, kita harus setup-nya banyak lagi, kita harus konfigurasi lagi secara terpisah. Tidak perlu ragu, karena pada Zoho CRM Plus, platform ini menggunakan konfigurasi terpadu. Of course, ini sangat berguna sekali untuk rekan-rekan dan juga bisnis yang rekan-rekan jalani, karena konfigurasi terpadu berarti Anda bisa melakukan setup ya atau penyetelan secara langsung ya pada satu tempat. Apabila untuk Anda merancang konfigurasi kepada satu aplikasi, sudah bisa langsung digunakan pada 9 aplikasi lainnya pada satu tempat. Tentunya sangat berguna dan efisien untuk menghemat waktu. Selain itu, Zoho CRM Plus juga adalah sebuah platform dengan pengawasan pengguna terpadu. Ini berarti Anda bisa menyiapkan level akses ya, manajemen data dengan lebih baik ya. Manakah atau siapakah yang mendapatkan akses kepada aplikasi ABC ya, misalnya tim sales dapat aplikasi ABC. Kemudian untuk rekan-rekan di tim operasional bisa mendapatkan akses di aplikasi C dan D saja, seperti itu. Hal ini tentunya akan memaksimalkan tim untuk mendapatkan data serta aplikasi yang berguna untuk peran mereka masing-masing ya. Jadi lebih efektif dan tentunya manajemen data akan lebih aman ya, agar data konsumen Anda tidak jatuh ke milik semua orang pada misalnya ya, atau digunakan secara eksploitatif misalnya seperti itu. Melalui Zoho CRM Plus, Anda memiliki pengawasan pengguna yang terpadu sehingga Anda memastikan hanya orang yang tepatlah yang dapat mengakses data serta aplikasi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, Zoho CRM Plus juga adalah platform dengan mesin mencari terpadu. Jadi, apabila Anda mencari sebuah query, misalnya di sini Anda mencari Zilker, ya, Anda bisa langsung mendapatkan informasi di seluruh aplikasi, ya, baik dari CRM, baik dari desk, ya, baik dari tiket, baik dari sosial media, semuanya sudah dalam satu mesin pencari terpadu yang tentunya pintar, ya. Lagi-lagi tidak hanya terbatas pada teks saja, tapi apabila ada dokumen atau gambar atau berbagai macam dokumen yang memiliki informasi sesuai dengan kata kunci yang Anda cari, juga akan muncul pada mesin pencari terpadu milik Zoho CRM Plus. Dan tentunya, Zoho CRM Plus juga adalah platform dengan panel pengguna terpadu. Jadi tidak hanya Anda membangun pengalaman pelanggan yang utuh kepada konsumen Anda, tetapi juga kepada tim Anda ya. Karena tim Anda yang menggunakan aplikasi besutan untuk bekerja, ya, mereka juga harus memiliki pengalaman penggunaan yang optimal. Tentunya yang sangat berguna untuk pekerjaan mereka sehari-hari, dan melalui Zoho CRM Plus mereka bisa menggunakan panel pengguna terpadu. For example, kita bisa tahu apakah sedang aktif atau tidak, apakah sedang bisa dihubungi atau tidak, apakah sudah menyelesaikan pekerjaan atau tidak. Ya, sehingga di sini mungkin Anda sudah mulai mendapatkan gambaran, sudah mulai mendapatkan ide bahwa melalui Zoho CRM Plus Anda bisa menangkap pengalaman pelanggan secara end to end. Ya, jadi tidak satu persatu lagi melalui aplikasi-aplikasi terpisah, namun sudah secara end to end. Alias dari awal hingga akhir, ya, dari hulu hingga hilir, Anda sudah bisa menangkap semua informasi serta membangun pengalaman pelanggan yang utuh. Kita akan mulai melangkah secara lebih dalam, mengetahui apa saja sih aplikasi yang ada di dalam Zoho CRM Plus, serta kegunaan-kegunaannya. Oke, saya rasa apabila rekan-rekan merasa Bari, kayak suaranya agak kurang besar misalnya, atau ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom obrolan. Dan apabila ada rekan-rekan yang juga baru saja bergabung, selamat datang. Kami baru saja akan memulai membahas mengenai aplikasi-aplikasi di dalam Zoho CRM Plus, serta kegunaannya untuk bisnis Anda. Mulai dari yang pertama,
Zoho CRM Plus memungkinkan Anda untuk memulai dan mengelola kampanye pemasaran Anda. Ya, kampanye pemasaran, campaign, ada berbagai macam channelnya. Ada bisa melalui email, kemudian surveys, dari webinar seperti yang sekarang saya sedang langsungkan, misalnya melalui situs web, ya, melalui website, melalui sosial media, dan masih banyak lagi. Bahkan pun ya dengan non-daring, misalnya dengan secara tatap muka, secara offline, maupun berbagai macam kanal lainnya, ya. Memulai kampanye dari Zoho CRM Plus dimungkinkan ya melalui aplikasi seperti Zoho Campaigns ataupun Zoho Surveys. Dengan disematkannya surveys pada situs web Anda, misalnya Anda bisa langsung mendapatkan leads, serta melalui sosial media Anda bisa langsung memulai kampanye, memonitor, serta mengevaluasi kampanye yang sudah Anda langsungkan. Nantinya setelah evaluasi, pastinya Anda bisa mendapatkan insights ya, bisa mendapatkan ide, apakah campaign yang sudah saya langsungkan ini sudah cukup optimal, apakah mungkin Anda masih harus memindahkan beberapa hal, misalnya harus dioptimalisasikan satu dan lain halnya, seperti demikian. Selanjutnya, setelah Anda sudah mulai mengelola kampanye, Anda harus apalagi nih? Anda harus melibatkan pengunjung pada situs web. Saat ini, rekan-rekan saya sudah tidak bisa lagi menahan bagaimana pentingnya keterlibatan ya, komunikasi dua arah. Kita tidak bisa lagi hanya satu arah ya, hanya seperti berkuliah, ngomong terus, sedangkan kita tidak mendengarkan konsumen kita. Melibatkan pengunjung melalui situs web itu salah satu langkahnya adalah menggunakan live chat, di mana Anda bisa menggunakan Zoho Sales IQ yang mampu merubah chat menjadi call. Anda juga bisa berbagi layar apabila ada pelanggan existing yang membutuhkan bantuan, serta bantuan proaktif dengan chatbot. Ya, melalui live chat ya, ini adalah salah satu kanal atau saluran yang saya personally juga sangat favoritkan karena cepat, mudah, apabila membuka website sudah bisa langsung terhubung dengan perusahaan ya. Tentunya apabila ada bantuan chatbot, saya juga memiliki referensi personal saya, memiliki bantuan yang lebih cepat. Kenapa? Karena melalui Zoho Sales IQ pada Zoho CRM Plus, chatbots dapat dipersiapkan ya hanya dalam 5 menit saja. Dan chatbot tersebut pun juga terkustomisasi. Ya, apabila mungkin sekarang saat ini Anda sudah memiliki agent untuk handling tickets ya melalui live chat mungkin atau melalui email, chatbots memberikan Anda tambalan ya, tambahan untuk tim Anda karena sudah pasti namanya manusia kita tidak bisa misalnya 24 jam full standby seperti itu ya, ada waktu operasional dan lain-lainnya. Chatbots ini bisa loh menjadi bantalan atau segi aman apabila misalnya ada consumers yang baru kontak Anda tengah malam misalnya atau di luar jam operasional atau menjadi lini terdepan terlebih dahulu untuk mereka mendapatkan informasi-informasi penting. Dan setelahnya apabila memang mereka membutuhkan informasi atau bantuan lebih lanjut, barulah bisa berkomunikasi langsung dengan agent konteks ya, dengan agent tickets. Nah, ketika sudah mendapatkan leads, kita juga bisa langsung menambahkan pengunjung ke CRM. Kemudahan untuk menambahkan pengunjung ke CRM atau kemudahan untuk menangkap leads menjadi salah satu konteks ya di CRM kita adalah salah satu kemampuan penting dari Zoho CRM Plus. Dari penambahan ke Zoho CRM nantinya kita juga bisa mengetahui dari manakah kanal-kanal leads tersebut masuk sehingga nantinya kita bisa menentukan rekan-rekan manakah sih kanal atau channel yang tepat guna ya, mana sih channel yang perlu lagi improvement, apakah leads kita paling banyak masuk dari chat misalnya, dari live chat di website, apakah lebih banyak lagi masuk dari sosial media, dan lain-lainnya. Sehingga nantinya Anda juga bisa menerapkan modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Ketika udah ditambahkan ke CRM, selanjutnya apa Bari? Of course, Anda akan memiliki tampilan kontak pelanggan, seperti yang sedang Anda lihat pada layar. Di sini, ya, tampilan kontaknya sudah bisa langsung dilengkapi dengan informasi-informasi penting yang dapat Anda gunakan. Sudah pasti ya, nama depan, nama belakang misalnya, kemudian email, kemudian source ya, dari manakah mereka ini, kemudian selain itu CRM juga bisa meningkatkan hubungan Anda dengan pelanggan. Seperti apa tuh Barika? Udah mulai cerita nih, seperti apa tuh Barika kok CRM kita bisa lebih dekat sama orang? Nah, melalui CRM kita bisa menempatkan apakah mereka ini ya konsumen yang secara spesifik ini pertama sedang berada di tahapan penjualan apakah? Apakah mungkin baru di awal-awal ya, sama seperti kita dalam penjualan offline ya, kita apakah baru berkenalan, mungkin baru mencari tahu requirement-nya seperti apa, apakah sudah tertarik dan sudah meminta
surat penawaran harga misalnya, apakah sudah siap untuk dikonversi atau apakah memang adalah close loss misalnya atau mungkin udah closing ya, sudah closing won. Nah, hal tersebut bisa kita track melalui CRM. Dan Zoho CRM sudah memperkenalkan fitur yang dinamakan Canvas. Canvas adalah studio desain pertama di industri untuk Anda menggunakan CRM sesuai dengan preferensi Anda. Apabila Anda ingin mengetahui mengenai Canvas secara lebih lanjut, silahkan head over ke YouTube channel kami pada Zoho Indonesia. Di sana sudah ada beberapa rekaman webinar kami sebelumnya, dan webinar sebelumnya, tepat satu webinar sebelum webinar pada hari ini, kami membahas lebih lanjut mengenai Zoho CRM serta kustomisasi yang bisa Anda langsungkan untuk perusahaan atau bisnis Anda ya. Di sana Anda bisa silakan untuk mengetahui informasi lebih lanjut atau juga bisa langsung kontak ke tim kami untuk mendapatkan demo yang dipersonalisasikan kepada bisnis Anda ya. Oke, setelah kita menambahkan ya, kita sudah punya keep track, sudah punya kontak yang lengkap juga mengenai data consumers kita ya, sudah punya mereka dalam CRM kita. Tentunya apa? Kita juga harus berkomunikasi ya, rekan-rekan sudah pasti kalau misalnya udah punya konsumen, nggak mungkin hanya kita diemin misalnya ya, hanya simpan di CRM saja. Tapi kita juga harus melangsungkan follow up dan tentunya proses untuk conversion. Sudah pasti rekan-rekan ya, karena kita ingin bisnisnya untuk terus sustain, untuk terus berjalan. Following up, saya tahu betul, saya dengar banyak cerita, aduh Bari aku capek banget ya kalau follow up harus satu per satu, harus dilihat apakah ini adalah prospek yang emang bagus misalnya atau mungkin bisa ditahan sebelumnya. Nah, melalui Zoho CRM Plus, rekan-rekan bisa menyiapkan aturan penugasan atau assignment rules. Penugasan prospek itu tentunya penting, rekan-rekan, karena selain kita juga memberikan distribusi job ya yang proporsional antar agent misalnya, rekan-rekan juga bisa menyiapkan distribusi sesuai dengan konteks. Misalnya kita memberikan penugasan untuk agent yang Jakarta handle kepada prospek Jakarta, misalnya seperti itu. Tentunya ketika agent berbicara, mereka sudah mengetahui nih, konteks Jakarta adalah demikian, bisnisnya demikian, yang dibutuhkan demikian, dan so on and so forth. Ya. Apabila untuk agent Samarinda, handling untuk prospek Samarinda, misalnya seperti itu ya, secara geografis. Tentunya mereka juga sudah mengetahui konteks-konteks selanjutnya ya, yang dibutuhkan, informasi-informasi yang dibutuhkan, cara untuk menghandle prospek dari daerah misalnya seperti itu, tentunya mereka sudah mengetahui dengan lebih baik. Jadi aturan penugasan ini tidak hanya untuk memberikan penugasan lead saja, tapi juga kita menyiapkan nih prospek kita memang dihandle oleh agent yang tepat ya, oleh mereka-mereka yang memang memiliki expertise sesuai dengan kemampuan follow up-nya ya. Kemudian untuk mengonversi ya, kita juga dapat mendesain workflows. Nah, pada Zoho CRM Plus ya, rekan-rekan bisa melangsungkan yang namanya automation, salah satunya adalah workflows ya. Melalui desain workflow, rekan-rekan bisa mengotomasikan tugas-tugas yang sifatnya repetitif. Jadi tidak perlu lagi ya diklik satu persatu setiap hari atau setiap minggu, misalnya ada weekly, kita harus setiap minggu ya. Saya sering kali dengar misalnya download report, kemudian di email atau kita siapkan, kemudian kita klik setiap hari Senin misalnya. Tidak perlu lagi rekan-rekan, karena pada Zoho CRM Plus melalui workflow rekan-rekan bisa mengotomasikan tugas yang repetitif dan mengefisiensikan waktu. Contohnya, pada layar rekan-rekan bisa lihat di sini ya, kita siapkan bulk action ya, kita siapkan workflow misalnya ketika ada record baru, ada create record action baru misalnya. Ketika ya misalnya record ya lead source ini misalnya datang dari trade show, nanti ada instant action langsung, ada alert, ada first email, kita langsung kirimkan email. Selamat datang, kami dari ini dari trade show, sudah disiapkan ya dengan email yang tentunya is konteks juga sesuai dari trade show. Kemudian kita bisa siapkan lagi email follow up, kemudian lagi email follow up, kemudian kita bisa tambahkan lagi scheduled action dan lain-lainnya. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan skenario bisnis yang rekan-rekan miliki. Of course, desain workflow ini tentunya sangat berguna untuk rekan-rekan menyiapkan nih plan communications, kemudian plan action-actionnya ya ketika mendapatkan prospek seperti apa, dan juga ya rekan-rekan di sini saya bisa memberitahu bahwa ya rekan-rekan tidak sendiri. Anda memiliki asisten pintar. Wow, asisten pintar siapa tuh Bari? Apakah dia bisa pesenin saya kopi juga kah atau makanan? Bukan ya rekan-rekan, namun disinilah saya akan mengajak rekan-rekan untuk berkenalan dengan Zia, asisten cerdas berbasis AI besutan dari Zoho ya. Dengan Zia, rekan-rekan memiliki asisten cerdas berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk membantu Anda ya
Contoh, yang pertama, Anda dapat mengetahui waktu terbaik untuk mengontak prospek. Of course, saya paham betul bahwa ada orang-orang ya yang memiliki preferensi waktu tentunya berbeda-beda. Contohnya kalau misalnya saya pribadi, saya lebih suka baca email atau mendapatkan kontak ya, itu di pagi hari pada jam 8, jam 9 pagi baru bangun, masih seger, baru ngopi kan, langsung dapat informasi. Saya lebih senang seperti itu. Namun, ada juga orang-orang yang misalnya lebih senang dikontak pada malam hari, contohnya seperti itu. Nah, Zia bisa mengetahui waktu terbaik untuk mengontak prospek Anda dan bisa memberitahukan informasi penting tersebut kepada agent. Itu penting loh rekan-rekan, karena coba kita posisikan diri sebagai consumers ya, sebagai konsumen, ketika kita mendapati bahwa perusahaan ini mengetahui, oh dia nggak kontak saya pas saya lagi meeting misalnya, atau nggak kontak saya pas lagi sibuk misalnya, itu berarti bisnisnya sudah mau mendengarkan ya, sudah mau mendengarkan dan sudah mau membangun pengalaman pelanggan yang sempurna kepada pelanggan kita. Kemudian yang kedua juga melalui Zia kita bisa menghubungi pelanggan dengan telepon secara langsung ya. Secara langsung artinya kalau misalnya kita mendapati ada kebutuhan untuk menelpon pelanggan, misalnya ada quick clarification atau ingin outbound calls, rekan-rekan bisa langsung siapkan ya integrasi dengan teleponi dan selanjutnya bisa melangsungkan telepon dengan cepat dengan mudah ya. Oke. Sampai saat ini apabila rekan-rekan juga masih memiliki pertanyaan, silakan sampaikan pada kolom pertanyaan dan mari kita lanjutkan kepada pointer selanjutnya ya. Di Zoho CRM Plus, salah satu hal yang juga saya dapati sangat berguna untuk membantu pekerjaan saya kalau saya di marketing ya rekan-rekan ya, tapi saya juga banyak connect sama tim sales, kemudian banyak sama tim operasional dan lain-lain adalah kemudahan untuk integrasi antar aplikasi ya. Artinya kohesif gitu rekan-rekan ya. Pengalamannya itu benar-benar menyeluruh dan memang dapat digunakan pada satu tempat ya. Contohnya di sini ya, CRM, Social, dan Desk, ini adalah 3 aplikasi dari Zoho CRM Plus, itu bekerja bersama ya. Jadi kita misalnya di sini ya, salah satu use case skenario-nya adalah kita ada komplain misalnya, komplain pelanggan dari tweet. Nah, ini juga saya dapati terus ya, ini bahwa sangat penting interaksi di media sosial adalah salah satu langkah tercepat untuk kita connect ya, misalnya sama perusahaan, biasanya kita bisa lewat brand ya, kita bisa lewat sosial media ya. Misalnya kita dapat komplain pelanggan, "Duh kenapa sih ini internetnya rusak?" Kan, oh disuruhnya restart modem terus, misalnya seperti itu ya. Nah, di Zoho CRM Plus ya, menggunakan CRM, Social, dan Desk itu bekerja bersama. Ketika kita mendapati komplain pelanggan, misalnya hanya dari sebuah cuitan Twitter, kita bisa langsung ya, mengubah tweet loh rekan-rekan, langsung menjadi tiket ya. Kemudian setelah itu kita bisa langsung mendugaskan agent untuk menanganinya. Jadi tentunya lebih cepat dan setelah ini sudah masuk kepada sistem kita ya ke dalam CRM Plus sudah masuk dalam sistem, tentunya aksi-aksi untuk menyelesaikan, kemudian untuk lebih cepat ya consumer bisa mendapatkan resolusi masalah bisa lebih cepat dan lebih mudah ya untuk ditangani. Of course, menangani tiket juga harus sesuai konteks. Nah, artinya apa? Saya sudah yakin pasti sekali rekan-rekan paham betul apabila misalnya mengontak brand atau mengontak perusahaan kemudian tidak mendapatkan respon yang sesuai, "Nih kayaknya saya nanyanya A, kenapa dijawabnya Z ya? Kok jauh banget?" Misalnya seperti itu. Menangani tiket juga harus sesuai konteks. Nah, di Zoho CRM Plus ya, rekan-rekan untuk agent nanti akan mendapatkan tampilan yang mendukung ya, baik konteks pemasaran maupun sales ya, dari Zoho CRM Plus akan mendapati tampilan yang tentunya mendukung untuk menyiapkan jawaban terbaik ya, tidak hanya jawaban yang tepat ya, namun juga tidak hanya jawaban yang cepat, namun juga tepat ya, sesuai dengan konteks dan resolusi apakah yang sedang dicari. Oke. Nah, salah satunya langkah kita untuk menjawab biasanya ya kalau misalnya saya, lihat ya, saya dulu juga sempat di call centers, kalau untuk menyiapkan respon kepada pelanggan tersebut, kita harus ambil 2 detik dulu untuk berpikir manakah yang tepat misalnya, kemudian baru kita jawab ya. Nah, dari Zia, ya, Zia aplikasi, asisten pintar yang sebelumnya saya sudah sampaikan, Zia ini cerdas sekali loh rekan-rekan, bahwa Zia ini juga bisa memberikan saran respon ke agent ya. Nama fiturnya adalah Reply Assistant. Hal ini ya, fitur ini dapat membantu agent untuk merangkai kata. Jadi kalau misalnya, aduh seperti apa nih ya jawabnya, nanti Zia bisa bantu untuk merangkai kata ketika merespon pelanggan. Caranya gimana? Dia akan menganalisa kata kunci. Misalnya mau cari tahu tentang TV 32 inci, apakah masih tersedia?
Misal seperti itu ya. Nanti Zia akan bisa memberikan saran respon, jadi tentunya akan lebih cepat untuk kita memberikan lagi-lagi respon yang cepat dan tepat. Selain itu, kenapa Anda juga tidak menyiapkan pelanggan Anda untuk lebih berdaya ya, untuk memberdayakan pelanggan. Melalui plugin ASAP pada Zoho Desk, Anda bisa menyiapkan portal dukungan pelanggan yang otomatis dan sesuai konteks. Artinya, di sini pelanggan ketika misalnya membuka situs web, mereka bisa langsung membuka portal dukungan pelanggan, mereka bisa langsung tuh mencari informasi yang mereka butuhkan melalui ya, misalnya melalui dari knowledge base, misalnya sudah dipersiapkan artikel-artikel, list of articles yang bisa digunakan untuk mencari informasi. Kemudian misalnya mereka ingin buat tiket, bisa langsung dari website, mereka bisa langsung buat tiket apabila ada pertanyaan atau queries, bisa langsung dikirimkan. Atau misalnya melalui community, Anda bisa langsung menyiapkan komunitas ya untuk sesama pengguna, sesama konsumen bisa saling berdiskusi. Atau juga bisa juga melalui Zia. Nah, dari Zia ya nanti consumers bisa langsung menyampaikan misal query mereka, habis itu bisa langsung mendapatkan informasi dan solusi yang mereka cari. Oke. Automate dan automate. Proses bisnis itu harusnya mudah ya, bukanlah sebuah hal yang sulit ya. Melalui otomasi ini adalah salah satu langkah yang tepat ya. Tadi sudah kita bahas mengenai workflows dan sekarang ada juga yang namanya blueprint untuk Anda bisa membuat dan mengotomasikan proses pada tahapan penjualan, marketing maupun tim dukungan Anda ya. Contohnya, ini ada beberapa contoh yang sudah kami persiapkan, misalnya contohnya pada proses sales order di CRM, misal seperti ini ya, ada sebuah pesanan baru misalnya masuk, nanti kita bisa siapkan workflows-nya ya, blueprint. Nah, kita bisa siapkan blueprint-nya misalnya ketika dimulai, apakah sudah masuk kualifikasi, kemudian kalau sudah kualifikasi apakah sudah masuk negotiate dan berbagai macam aksi di dalamnya yang bisa rekan-rekan siapkan. Misalnya ada custom action ketika sudah nyampai di negotiate, di proses negosiasi, nanti langsung create new delivery ticket in Dask, misalnya seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa mendapatkan langsung aksi-aksi di dalam blueprint yang sudah rekan-rekan persiapkan. Ini contohnya kalau di CRM, ini juga salah satu contohnya di Desk ya, untuk menjawab tiket pelanggan sebagai contohnya. Oke. Selain semua yang sudah saya paparkan sebelumnya, tentunya hal-hal ini tidak akan berhasil apabila rekan-rekan tidak ingin mendengarkan pelanggan Anda. Of course, ya, pada saat ini mendengarkan pelanggan Anda itu sudah menjadi tidak hanya sebuah necessity, tidak hanya sebuah kebutuhan dasar, namun memang sudah menjadi sebuah keharusan, ya. Dan mendengarkan pelanggan Anda menggunakan Zoho CRM Plus, kami permudah dengan fitur kami yang bernama Sales Signals. Ini adalah notifikasi pelanggan yang muncul secara instan untuk rekan-rekan gunakan agar Anda bisa mengetahui apakah misalnya ini adalah tempat yang tepat untuk Anda mengontak mereka, atau apakah impresi yang sedang disampaikan, apakah email yang kita kirimkan bounce misalnya, atau mungkin mereka unsubscribe, dan lain-lainnya. Selain itu, memonitor media sosial bisnis Anda juga lebih mudah melalui Zoho CRM Plus, karena Anda bisa mengetahui kira-kira lagi pada ngomongin apa sih tentang perusahaan saya, kira-kira sedang lagi pada ngomongin apa sih tentang brand saya. Nah, proses monitoring tentunya lebih mudah ya, melalui Zoho CRM Plus, Anda bisa langsung mendapatkan, oke, ada leads misalnya dari tweet, kemudian bisa ada tweet misalnya, kemudian dari tweet tersebut Anda bisa juga langsung tambahkan ke CRM ya, bisa langsung juga ditambahkan ke CRM, atau Anda bisa diskusikan dengan rekan-rekan tim Anda ya, melalui Discuss. Nah, untuk knowing your customers better, untuk mengetahui pelanggan Anda dengan lebih baik, salah satunya adalah melangsungkan survei pelanggan. Nah, survei pelanggan ini dilangsungkan untuk mengetahui kebutuhan pelanggan, serta untuk Anda membuat keputusan berbasis data. Ya, contohnya, Anda pengen tambahkan fitur baru pada kafe Anda, misalnya ya, tetapi Anda sudah punya ya ide, misalnya dari awal saya pengen tambahin misalnya kursi indoor misalnya, tetapi mungkin sebelum hal tersebut dilangsungkan, Anda bisa mengeruntkan dulu survei pelanggan Anda melalui Zoho Survey, dan Anda bisa mengetahui bahwa ternyata kebutuhan atau preferensi dari pengunjung kafe Anda lebih menginginkan misalnya kursi outdoor, misalnya seperti itu. Nah, survei pelanggan juga adalah salah satu langkah yang tepat untuk Anda mengetahui kebutuhan pelanggan Anda. Ini akan menjadi poin terakhir pada presentasi saya pada pagi hari ini, menganalisis data penjualan, marketing, dan tim dukungan ya. Melalui analytics ya, melalui analytics, Zoho Analytics, Anda bisa mendapatkan data dari semuanya ya. 9 poin yang sebelumnya sudah saya jelaskan, tentunya di situ bisa menjadi touch points untuk Anda mendapatkan data ya. Bisa menjadi titik kontak, di situ ada data, di sana ada data, di semuanya ada data yang bisa Anda tangkap.
Of course, data yang ditangkap tidak bisa hanya kita ambil dari satu tempat, scattered ya, terpisah seperti itu. Tidak, melalui Zoho Analytics, Anda mendapatkan satu buah rumah ya, untuk melangsungkan seluruh analisis data Anda ya. Contohnya di sini Anda bisa mengetahui jumlah tiket yang belum terjawab misalnya ya, kemudian Anda juga bisa mengetahui rata-rata kepuasan pelanggan kepada jawaban tiket Anda misalnya seperti itu. Melalui Zoho Social, Anda juga bisa mendapatkan social analytics, misalnya pada Twitter ataupun Facebook, bagaimanakah engagement-nya, bagaimanakah followers Anda, apakah CTR Anda, apakah ROI Anda sudah sesuai untuk media sosial Anda. Selain itu, ini kami juga berikan beberapa contoh untuk analytics ya, pada Zoho CRM Plus, ada analisis juga berbagai macam data. Jadi Anda bisa menyiapkan dashboard terpadu untuk bisnis Anda sendiri, ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk marketing, Anda bisa siapkan dashboard-nya. Kemudian untuk sales, Anda bisa siapkan dashboard-nya. Atau untuk operasional juga Anda bisa siapkan dashboard-nya, dan lain-lain. Karena semuanya dapat dikustomisasikan, ya. Dashboard yang terkustomisasi, Anda bisa unify data dari seluruh sumber data dan mendapatkan dashboard pintar untuk kegunaan bisnis Anda. Dan tentunya, kerja tidak sendiri, apalagi sekarang sudah memasuki era kerja jarak jauh. Anda bisa melakukan analisis bersama-sama pada Zoho CRM Plus. Di sini Anda bisa langsung kolaborasi, bisa langsung diskusi langsung, jadi lebih in konteks, dan tentunya tahu apakah yang bisa di-improve dari bisnis nantinya. Oke. Kita sudah sampai pada poin, mungkin saat ini Anda sudah mendapati bagaimana hebatnya Zoho CRM Plus. Namun mungkin Anda juga sudah mendapati juga pertanyaan, apa sih harus menggunakan CRM yang terpadu? Nah, di sini saya sudah kumpulkan ya beberapa poin mengapa kita harus beralih kepada CRM terpadu. Oke. Yang pertama, penggunaan CRM terpadu dapat meningkatkan produktivitas. Ini sudah pasti sekali rekan-rekan ya. Dari pertama data ditangkap dan diedarkan ke seluruh sistem, itu semua langsung ke seluruh sistem ya. Flow-nya seperti kolam. Data tersebut muncul ya, masuk ke dalam sebuah kolam, dan di kolam tersebut sudah ada seluruh aplikasi yang siap mengelola dan mengolah data yang ditangkap. Jadi tidak perlu lagi tuh kita siapkan 9 kolam yang berbeda misalnya seperti itu. Namun dari satu kolam saja kita bisa menggunakan dan mengolah data dengan lebih maksimal. Tentunya juga di dalamnya ada integritas data, ya, semua peran mengerjakan data yang sama, ini juga tentunya membantu Anda untuk melakukan praktik data, manajemen data yang lebih baik, ya, juga data konsumer Anda. Kemudian yang ketiga adalah kesatuan usaha pemasaran dan penjualan. Ini pasti sekali, ya, dari effort marketing Anda memiliki kesinambungan antara effort marketing dengan tim sales, ya. Selain itu juga Anda memiliki insights ya, mendapati insights ya, yang tergabung. Wawasannya itu tidak hanya dari satu tempat. Dari sosial media kita dapetin ini, dari desk, misal dari tiket orang berkata seperti ini. Kenapa harus terpisah-pisah? Karena melalui CRM terpadu, Anda bisa mendapatkan insights secara holistik ya, secara seluruhnya. Anda memiliki wawasan yang tergabung dengan insights yang lebih baik. Tingkatkan juga hubungan Anda dengan konsumen dengan semakin personal, karena setelahnya Anda bisa mengetahui lebih lanjut nih mengenai interaksi Anda dengan pelanggan Anda, bagaimana Anda bisa memperbaikinya, ya. Kemudian administrasinya juga terpadu. Anda tidak perlu lagi menggunakan berbagai macam vendor. Saya yakin betul di sini pasti ada rekan-rekan yang langsung, wah sepertinya ini saya nih, karena ada vendor untuk kebutuhan A, menggunakan aplikasi A misalnya ya, atau kebutuhan B untuk aplikasi B, seperti itu. Jadi bisa Anda langsungkan ya administrasi yang terpadu, serta tentunya of course ini efektif ya, secara cost juga efektif, hemat dan mudah untuk Anda melangsungkan bisnis langsung dari satu aplikasi saja ya. Dan apakah Anda sudah mulai wonder, Bari berapa lama nih kalau gitu nih 9 aplikasi, lah ini banyak nih, pasti kalau migration misalnya saya dari aplikasi sebelumnya pindah ke Zoho CRM Plus pasti banyak nih yang effortnya banyak nih seperti ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk integrasi aplikasi-aplikasi tersebut nih, pasti ada 9 banyak nih, Bari. Nah, rekan-rekan, menariknya adalah 0. Zoho CRM Plus langsung berfungsi ya. Hal ini tentunya dimungkinkan karena aplikasi Zoho dibangun dari satu tempat ya. Jadi tidak perlu lagi rekan-rekan takut misalnya ada kebutuhan untuk
migration atau ketika sudah masuk ke ekosistem Zoho CRM Plus, rekan-rekan harus menyiapkan aplikasi lainnya karena semuanya langsung berfungsi ya. Hal ini dimungkinkan juga dengan karena Zoho membangun semua aplikasi dari nol. Kami tidak ada acquisition ataupun membeli aplikasi lainnya ya. Jadi kami sudah sampai kepada informasi adisional mengenai Zoho ya. Apabila Anda suka dengan Zoho, apabila Anda juga saat ini adalah pelanggan dari Zoho, silakan rekomendasikan ke teman Anda. Kami punya program referral ya untuk Anda mendapatkan 15% dari biaya langganan teman Anda. Dan setiap referral baru ya, setiap langganan baru juga akan langsung mendapatkan kredit sejumlah $100. Tentunya win-win untuk Anda menggunakan program referral ini ya. Dan silakan like atau follow Zoho Indonesia di Facebook dan LinkedIn. Sudah tersedia pada kolom handout untuk Anda mengakses sosial media kami. Juga ikuti YouTube channel kami ya untuk menonton webinar-webinar kami sebelumnya. Nah, apabila Anda ingin menguji coba terlebih dahulu dari Zoho CRM Plus, silakan ketik zoho.com/id/crm/crm plus atau lebih mudah ini saya akan sampaikan di kolom obrolan untuk Anda menguji coba gratis secara 30 hari. Atau Anda bisa langsung klik ya di tulisan yang berwarna biru tersebut sudah langsung muncul ke tautan yang Anda bisa gunakan untuk mengetahui zoho.com/crm plus ya. Anda bisa mendapatkan uji coba gratis selama 30 hari. Jika Anda sudah tertarik, silakan sampaikan pertanyaan Anda yang Anda miliki melalui email ke sales@zohocorp.com. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa untuk mendaftarkan diri Anda kepada Zoholix APAC. Kami akan muncul kembali secara virtual pada tanggal 6 sampai 7 Oktober. Wow, sebentar lagi ya, 2 minggu lagi. Silakan Anda daftarkan diri, langsung klik juga foto yang tertera pada layar Anda, slide tertera, dan langsung akan Anda di-redirect ke halaman pendaftaran Zoholix APAC. Sampai bertemu lagi pada webinar selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.